Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita mari terus alami pembaharuan di dalam Tuhan. Setiap hari dengan menggunakan firman Tuhan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan. Nah, tema firman Tuhan dalam Renungan 79 saat ini saya beri tema Dia mengerti, Dia peduli. Dalam Ibrani 2 ayat 18 demikian firman Tuhan, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Di dalam salinan firman Allah yang hidup, dia bilang seperti ini, Ia sendiri telah mengalami penderitaan dan cobaan. Karena itu, Ia dapat merasakan penderitaan dan cobaan yang menimpa kita. Dan Ia benar-benar sanggup menolong kita. Kalau kita mengobservasi, kita mengobservasi itu dari pasal 2 keseluruhan, tapi saya memperhatikan di ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Ini menunjukkan kebenaran bahwa Yesus juga pernah merasakan penderitaan di dalam hidupnya saat ada di dunia ini, saat dia melayani di dunia ini. Dia melayani sebagai manusia 100%. Dia memang Allah 100%, tapi dia juga adalah manusia 100%. Itu sebabnya dia mengalami penderitaan, kesulitan. Dia mengalami maut untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Sebab firman Allah katakan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Dan firman Allah katakan di sini kita itu takut akan maut itu. Kita takut kepada kematian kekal itu. Itu sebabnya Allah menjadi manusia untuk mengalami maut supaya kita bebas dari maut. Bebas dari kematian kekal. Jadi Yesus pun pernah merasakan penderitaan manusia. Secara interpretasi, makna apa yang kita temukan di dalam ayat ini? Ada 3 makna. Yang pertama, dia mengerti, seperti tema kita, dia mengerti, dia peduli. Nah, yang pertama, dia mengerti. Yesus mengerti, Yesus memahami setiap detil hati dan pikiran kita. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Kita bersyukur kita punya Allah yang maha tahu, yang tidak ada tersembunyi di hadapannya. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 3, saya baca firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 1, 2 dan ayat 3 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Bapak Ibu, ini adalah bukti bahwa Allah bukan hanya menciptakan kita. Dia bukan hanya Allah yang membentuk kita dari debu tanah, menciptakan manusia, tetapi Ia juga terlibat secara intim dalam setiap langkah hidup kita. Yang artinya Allah itu mengerti, Allah itu memahami, Dia mengenal, Dia mengetahui setiap keadaan kita sampai hari ini, sampai saat ini. Yesus mengerti, Yesus memahami setiap pencobaan yang kita alami, setiap penderitaan yang kita alami. Karena dia sendiri pernah turut merasakan penderitaan dengan segala kesulitannya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang menderita, Tuhan tahu penderitaannya. Dia turut merasakan itu. Itu sebabnya dia mengerti apa yang kita alami. Dalam menghadapi kesulitan hidup, menghadapi setiap masalah persoalan yang Tuhan izinkan, ya memang kita harus hadapi itu semua.
Dan kita harus kuat menghadapi itu. Tapi ingat, Allah mengerti dengan apa yang kita alami. Karena dia pernah mengalami hal itu. Nah, makna yang kedua dari ayat ini kita lihat, dia peduli. Allah peduli menunjukkan kedalaman kasihnya terhadap kita. Dia tidak hanya mengerti, ya. Kita bersyukur kita punya Allah yang mengerti setiap keadaan kita. Tapi ternyata dia bukan hanya Allah yang mengerti, tetapi dia juga adalah Allah yang peduli dan selalu siap memberikan pertolongan kepada kita. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak merasa sendirian dalam setiap perjuangan hidup ini. Memang saat perasaan kita sedih, ada saatnya kita mengalami perasaan yang sedih karena kehilangan. Berduka cita mungkin karena kehilangan orang yang kita kasihi. Kita ada saatnya dalam kebingungan. Atau saat ada kita merasa kita sendirian. Apapun yang keadaan yang kita alami, dia Allah yang mengerti dan dia juga adalah Allah yang peduli dengan setiap keadaan kita. Dia tahu persis apa yang kita alami. Firman Tuhan ini memberikan harapan yang luar biasa kepada kita, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Ya. Firman memberikan harapan yang luar biasa kepada kita, harapan besar. Ya. Bahwa Yesus Kristus bukan hanya saksi, dia bukan hanya penonton dalam setiap penderitaan kita. Tetapi ia dapat menolong kita untuk melaluinya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena dia adalah penolong yang setia. Kasih-Nya tidak terhingga. Dan kehadirannya saya percaya membawa pengharapan dalam setiap penderitaan kita, apa yang kita alami. Ada harapan kita bisa melaluinya menjadi umat-umat Tuhan yang menang. Nah, makna yang kedua yang saya temukan dari ayat ini adalah tanggung jawab kita terhadap sesama. Ayat ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab kita terhadap sesama yang mengalami cobaan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami masalah persoalan. Kita juga dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan kepada setiap orang. Jadi kalau Allah turut merasakan penderitaan kita, itu sebabnya dia mengerti, dia peduli. Ternyata kita juga adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap orang lain. Artinya kita juga harus peduli dengan orang lain yang mengalami penderitaan. Itu sebabnya dalam gereja ini ada sahabat doa Deborah yang peduli, saling besuk, mendoakan. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, terbeban dengan orang lain, mengunjungi mereka yang sedang dalam kesusahan, mendoakan. Bapak Ibu berbagi berkat dari setiap kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya percaya di gereja ini ada banyak orang yang dipakai Tuhan, terbeban. Ada tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap sesama. Karena itu yang Tuhan juga mau ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya mari dengan belas kasihan dan perhatian kita juga turut berbagi beban dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian itu. Nah, aplikasi di dalam setiap kehidupan kita untuk firman Tuhan saat ini. Dekat dengan Allah. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk tetap dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah untuk apa? Mengalami setiap pertolongannya. Pemazmur katakan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pemazmur menyadari bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera,
ada kekuatan. Dia mengalami, dia merasakan bahwa Allah itu peduli dengan dia. Allah itu mengerti dan peduli, yang akan siap untuk menolong, memberikan dia kemenangan. Nah, itu sebabnya kita pun harus dekat dengan Allah. Ya. Mari terapkan hidup dekat dengan Allah supaya kita mengalami. Ya. Oh, ternyata Allah itu peduli dengan setiap kehidupan kita lewat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan nyatakan. Allah mengerti, Allah juga peduli dengan keadaan kita, tetapi harus datang dan mendekat kepada Dia. Ya. Yang kedua, ya, apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita dekat dengan Allah, dan yang kedua, mengerti dan peduli dengan orang lain. Tadi sudah saya sampaikan ya, lewat makna dari ayat yang kita sudah baca, tapi itu bukan hanya sekedar makna, ya, bukan hanya sekedar interpretasi dalam hidup kita. Ya, ketika kita membaca firman, mendengar firman, tetapi harus diaplikasikan di dalam hidup kita. Artinya ada tindakan, ya, untuk peduli dengan orang lain. Ya. Kita dituntut juga untuk mengerti dan peduli dengan orang lain. Supaya apa? Supaya kita juga mengalami kasih Allah yang mengerti dan peduli dengan keadaan kita. Jadi kita mengalami kasih Allah, ya, kepedulian Allah terhadap kita. Ya. Kita juga mengaplikasikan itu kepada orang lain. Ya. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu peduli. Ya. Ya, karena Allah peduli, Allah pakai orang lain. Memperhatikan, saling memberkati. Yang menunjukkan Allah itu mengerti, Allah peduli dengan apa yang kita alami. Dan itu juga yang kita terapkan kepada orang lain. Sehingga di dalam hidup kita mereka mendapati, oh Allah itu peduli dengan kita. Tuhan pakai kita untuk memberkati orang lain. Ya. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan kita, menjalani hari-hari kita. Ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli dengan apa yang kita alami. Tetap dekat dengan Dia, dan mari juga bertanggung jawab dengan kebutuhan orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya kita akan terus mengalami setiap pertolongan Tuhan. Kasih Allah yang luar biasa itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah setiap renungan yang kami dengar ini menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami yang kami tahu Tuhan ada banyak kesulitan, ya, kami seringkali diuji Tuhan. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan keadaan kami, sehingga kami mengalami setiap pertolongan-Mu. Ya, lewat siapapun yang Engkau pakai. Itu sebabnya Tuhan, biarlah ini juga yang kami terapkan dalam hidup kami. Kami tetap dekat dengan Engkau supaya kami mengalami setiap pertolongan-Mu. Dan kami juga boleh menjadi umat-umat Tuhan yang bertanggung jawab, terbeban dengan orang lain. Karena kami tahu semua adalah pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan yang memakai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha mereka, dalam studi anak-anak mereka. Diberkati Tuhan dimanapun mereka berada, mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada kami yang dengan segenap hati hidup di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.